Masa kecilku begitu menyedihkan. Ayahku meninggal sebelum aku lahir, dan ibuku menjadi pecandu narkoba sejak saat itu. Dia balik lagi ke hidupnya pas masih muda. Pesta terus-terusan dan merubah apartemen kecil kami menjadi sarang pecandu. Selama 5 tahun pertama hidupku, aku selalu di rumah yang penuh dengan obat-obatan terlarang. Asap dari obat-obatan tersebut selalu menyerap masuk ke dalam kamar dan menetap di sana seharian. Ibuku bukan orang jahat. Dia hanyalah korban dari kecanduannya sendiri. Ketika dia punya uang lebih, dia akan belikan bahan makanan atau membelikanku baju. Hidup kami cukup kesulitan sehingga furnitur yang ada di kamarku hanyalah matras dan peti mainan kecil berwarna biru. Peti yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan karena aku hanya punya 2 mainan, yaitu perlengkapan mewarnai dan mainan favoritku, boneka bernama Betsy. Betsy adalah sahabatku. Kami bermain bersama, tidur bersama, mandi bersama. Dan seingatku dia bisa bicara. Sekarang setelah aku dewasa dan mengingat kembali soal Betsy, membuatku sadar betapa traumanya aku ketika kecil. Ngefly asap opium membuat ingatanku rusak. Mana mungkin ibu membelikanku boneka yang bisa bicara. Namun, aku masih ingat suaranya yang mungil dan intonasinya yang tinggi. Aku bahkan ingat hal-hal yang dia perintahkan. Mencuri makanan untuknya, bawakan dia garpu dan pisau, pukul pria jahat yang tidur di sofa. Pokoknya hal-hal buruk yang membuatku sering dimarahi oleh ibu. Aku selalu menyalahkan Betsy untuk semua itu. Tapi ibu tidak pernah mempercayaiku. Tidak pernah ada yang mempercayaiku. Ketika ulang tahunku yang ke-6, aku minta untuk diadakan pesta ulang tahun. Aku mau membuktikan kepada teman-temanku bahwa aku juga bisa merayakan ulang tahun seperti mereka. Harapannya sih supaya mereka jadi mau berteman denganku. Aku masih ingat betul kejadian hari itu. Aku berada di dapur, memegang botol soda dengan harapan tinggi menunggu jawaban dari ibu. Ibu pun menoleh ke arahku dan berkata, "Apa? Pesta ulang tahun? Ada-ada saja kamu ini. Buru-buru kasih makan 15 anak orang. Kasih makan kamu aja ibu udah susah. Kamu dan Betsy makannya banyak sampai tidak ada makanan sisa untuk ibu." Wajahku langsung berubah setelah mendengar jawaban dari ibu tadi. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi kembali ke ruang tengah. Musik di ruang tamu makin kencang dan satu persatu orang datang untuk berpesta. Aku tidak mengenal mereka. Lihat, ibu sendiri berpesta terus-terusan. Sedangkan aku hanya ingin pesta ulang tahun. Padahal teman-temanku yang lain selalu merayakan pesta ulang tahun mereka. Aku takut teman-temanku membuliku karena tahu kalau aku miskin, sampai tidak bisa merayakan pesta ulang tahun. Air mataku pun mulai membasahi pipiku. Aku marah. Aku berlari masuk ke dalam kamar dan membanting pintu. Betsy ada di atas kasur sambil tersenyum. Dia selalu tersenyum. Saat itu juga dia tersenyum sambil menatapku. Betsy yang selalu memerintahkanku melakukan hal buruk, mencuri contohnya. Ini semua salah dia. Betsy gak perlu ke sekolah dan Betsy gak pernah dimarahi oleh ibu. Pada saat itu aku berkesimpulan bahwa Betsy lah yang harus disalahkan, bukanlah ibuku. Aku mengamuk dan melempar botol yang aku bawa dengan keras. Botol tersebut mengenai kepala Betsy dan pecah. Sementara Betsy jatuh ke lantai, aku mengambil pecahan botol yang besar dan memukulnya terus-menerus. Aku memotong dressnya sambil terus menyiksa dia. Lalu aku tertawa. Kemudian aku menyayat Betsy dan membantingnya ke dalam peti mainanku. Aku menutup peti tersebut dan menendangnya sampai berbenturan dengan dinding. Aku gak mau lagi main sama Betsy. Setelah itu, aku gak pernah punya boneka lain. Seminggu kemudian, sepasang orang tua yang ramah membawaku untuk tinggal di rumah baru mereka di kota lain. Rumah baru yang berkecukupan, penuh makanan, mainan, dan yang pasti tanpa obat-obatan terlarang. Peti mainanku kubawa dan kusimpan di gudang. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi bertemu dengan ibu. Orang tua angkatku pernah mengabari bahwa ibuku masuk penjara selama 25 tahun. Aku sih gak masalah, karena sampai sekarang pun aku masih sering mimpi buruk mengingat hidupku yang dulu.
Sekarang aku hanya ingin fokus sekolah yang benar. Ibu kadang mengirimku surat dari penjara, tapi tidak pernah aku baca. Bahkan sesekali ia mencoba menelpon, tapi aku selalu menolak panggilannya. Hal itu terus berlanjut sampai hari ini. Aku sudah berumur 30 tahun dengan anak-anak dan suami yang aku sayangi dengan tulus. Aku tinggal di rumah yang cukup bagus. Sekarang aku bekerja di badan amal yang cukup besar dengan harapan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak sepertiku dulu. Siang itu ibu mengirimku SMS. Dia bilang dia baru saja bebas dari penjara dan ingin bertemu denganku. Aku merasa bahwa sekarang mentalku sudah lebih stabil dan ini waktu yang tepat untuk memberikan ibu kesempatan. Karena anak-anakku ada di rumah, aku pindah ke gudang untuk menelpon ibu. Aku duduk di atas peti mainanku dulu dan menelpon ibu lewat SMS-nya. Teleponku pun berdering 3 kali. Laura? Halo, ibu? Ibu gimana? Laura, makasih masih mau teleponan sama ibu. Ibu tahu kamu punya kehidupan sendiri sekarang. Kalau boleh, ibu mau bertemu dengan keluargamu kapan-kapan. Ibu cuma mau bilang, maafin ibu karena gagal menjadi ibu yang baik buat kamu. Ibu gak bakalan aku izinin buat ketemu sama anak-anak aku. Aku cuma mau bilang, narkoba, sabu, ganja, semua itu ngerusak ibu. Dan ibu hampir merusak seluruh hidupku gara-gara obat-obatan itu. Jujur, aku kaget. Bisa-bisanya ibu baru di penjara setelah hidup kayak gitu selama 5 tahun. Iya, ibu tahu ibu bukan orang yang baik. Jadi ibu gak salahin kamu kalau kamu benci sama ibu. Ibu cuma mau lihat kehidupan kamu sekarang kayak gimana. Selama di penjara, ibu mulai rajin ibadah dan mendekatkan diri sama Tuhan. Laura, maafin ibu soal Betsy. Betsy? Ngapain ibu peduli sama dia? Ibu tahu kok nak, ini semua salah ibu. Narkobanya, pestanya, dan Betsy. Coba aja ibu gak mabuk hari itu, dia gak akan hilang. Ini semua salah ibu nak. Ibu mulai menangis sejadi-jadinya. Aku mengetuk-ngetukkan jariku ke peti mainan, menunggu tangisan ibu mereda. Wah, kacau. Ini pasti karena obat-obatan itu otak jadi rusak. Ibu kenapa nangisin soal Betsy? Aku tahu kok dia di mana. Ya, tentunya dia di bawahku sekarang di dalam peti. Kamu ngomong apa sih, Laura? Jangan ngomong ngawur gitu. Serius, Bu. Dia di dalam peti mainan di rumahku. Kemudian tiba-tiba hening. Aku mengira dia menutup telepon, karena aku tidak mendengar respon selama beberapa saat. Maksud kamu apa? Adik kamu di peti? Adik? Apaan sih, Bu? Ibu pakai narkoba lagi ya? Betsy itu boneka, Bu. Aku kunci di dalam kotak mainan seminggu sebelum ibu ketangkap karena narkoba. Laura, Tuhan. Laura, ibu bukan ditangkap karena narkoba. Ibu ditangkap karena hilangnya Betsy. Ya Tuhan, kamu apain adik kamu, Laura? Kaget dan tanpa jawaban, aku menaruh teleponku dan berdiri. Aku bisa mendengar suara ibuku menangis dan meraung-raung. Dan aku mulai merasakan kegelapan dalam hatiku. Ingatanku mulai kembali, mencoba mendobrak pintu memori yang aku kunci dalam-dalam sejak aku kecil. Tapi masa sih trauma dan obat-obatan pas kecil membuatku mengira adikku sendiri adalah boneka? Aku mulai mengingat kembali ketika ia menangis kelaparan, merengek minta garpu untuk makan, memintaku untuk melindunginya dari orang-orang jahat yang ada di pesta. Oh tidak. Perlahan aku menengok ke arah peti mainanku. Peti ini kecil, gak mungkin orang bisa masuk ke dalam situ. Gak mungkin lah. Kecuali
Kecuali orang itu sangat kecil, kelaparan, dan kekurangan gizi. Polisi pasti tidak akan mengira untuk mencari seorang anak di peti mainan sekecil itu. Aku berlutut, perlahan melepas kunci engselnya. Lebih baik untuk tidak tahu. Setelah semua yang aku lewati, kehidupan baru yang lebih baik yang aku dapatkan, semua dapat berakhir ketika aku buka peti mainan ini. Aku gak akan buka peti ini. Aku harus buang peti ini sejauh mungkin dan melupakan semuanya. Aku tidak boleh lihat. Dan aku pun membuka peti itu.